Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Novia Itri Wardani dari kelas 7D Prodi PGSD Universitas Hamzah Wadi. Video ini bertepatan dengan tanggal 12 November kemarin yang disebut dengan Hari Ayah. Untuk memperingati Hari Ayah tersebut, di sini saya ingin sedikit bercerita tentang ayah saya sendiri. Sosok seorang ayah di mata saya adalah sosok laki-laki yang tangguh, yang pekerja keras, yang disiplin, yang tegas, dan pengertian, perhatian. Ayah saya adalah laki-laki yang sangat-sangat saya banggakan, sangat-sangat memperjuangkan saya dan saudara-saudara saya untuk bersekolah, sangat bekerja keras untuk memberi nafkah kepada ibu saya sendiri. Keluarga saya adalah keluarga yang bisa dikatakan keluarga yang kurang mampu ya, karena ayah saya hanya seorang penjaga sekolah dan ibu saya hanya seorang pedagang. Mereka berdua berusaha untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang banyak. Kenapa saya katakan banyak? Karena di sini saya bersaudara banyak, bersaudara 5. Yang kelima-limanya ini sedang bersekolah semua. Jadi di sini orang tua saya sangat sedang berpikirnya untuk bagaimana memberikan pendidikan yang baik, memberikan apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Mereka sedang sangat-sangat berpikir ke arah yang itu. Bahkan sering kali saya mendengar adik saya meminta untuk membeli buku, peralatan sekolah, dan bahkan sering sekali saya mendengar bahwa dia sedang tidak punya uang. Miris sekali rasanya hati saya mendengar hal tersebut. Begitu ia memperjuangkan anak-anaknya untuk bersekolah, ayah saya ini seorang penjaga sekolah yang sudah PNS, tapi gajinya tidak sebesar PNS lainnya. Ketika pulang sekolah, ia menerima tawaran-tawaran pekerjaan yang lain, menjadi buruh kah, perbaikan alat-alat mesin lainnya. Ia selalu menerima itu untuk menambah penghasilannya, untuk menambah memberikan memenuhi untuk tambahan pemenuhan kebutuhan yang lain-lain di anaknya. Saya sangat dekat sekali dengan ayah saya. Saya sering bercerita keluh kesah saya di sekolah, dimanapun saya berada, saya sering bercerita. Apapun kejadian yang saya alami, saya sering bercerita kepada ayah saya. Bahkan tugas-tugas saya pun sering dibantu oleh ayah saya. Ayah saya sangat pengertian sekali tentang pendidikan yang sangat penting untuk anaknya. Ayah saya selalu berpesan kepada anak-anaknya bahwa kamu harus lebih baik dari saya, sekolah kamu harus lebih tinggi dari saya, karena ayah saya itu hanya lulusan SMA. Begitu juga dengan ibu saya yang hanya lulusan SMA dan seorang pedagang. Jadi orang tua saya menginginkan bahwa anaknya itu berpendidikan tinggi dan nantinya bisa memiliki pekerjaan yang tetap. Saya dalam mendidik anak-anaknya itu sangat tegas, dimana ketika anaknya melakukan kesalahan, ia akan sangat marah. Ia bisa saja memukul ketika
anaknya melakukan kesalahan yang fatal. Ayah saya akan marah ketika saya tidak masuk sekolah. Ayah saya akan marah ketika saya tidak datang ngaji. Begitu juga dengan ibu saya. Perjuangan ayah saya dalam pendidikan saya sangat besar. Ketika kecil saya dimasukkan ke taman kanak-kanak, lanjut saya disekolahkan di SD, sekolah dasar. Di samping sekolah dasar saya dimasukkan di sekolah yang khusus tentang pelajaran keagamaan. Sekolahnya 6 tahun juga di desa saya, khususnya 6 tahun, namanya Nadatul Wathon. Di sini 6 tahun saya mendapatkan ijazah itu juga. Sehabis itu saya dimasukkan juga di ngaji malam ya, khusus untuk membaca Al-Quran saja. Begitu ayah saya memperhatikan pendidikan saya, memasukkan saya di semuanya. Begitu kerja keras sekali untuk mencari nafkah, mencari tambahan untuk membiayai kebutuhan sekolah kami. Sampai ketika saya masuk di universitas pun beliau sampai meminjam uang untuk biaya awal semester itu. Pada waktu itu sebenarnya saya tidak tega ya melihat orang tua sampai meminjam uang untuk sekolah kita. Tapi seperti yang saya bilang, dia sangat kekeh untuk menyekolahkan anaknya minimal S1, lulus semua. Minimal S1 lulus semua. Dia sampai meminjam uang untuk SPP semester 1 saya. Di situ dia berpesan, kamu harus rajin belajar, kamu harus lulus sarjana. Dari situ saya berpikir, sebenarnya saya kuliah di jurusan ini pun karena permintaannya, karena dia yang menginginkan. Dia menawarkan saya bahwa ketika kamu mau kuliah, kamu harus di jurusan ini. Mungkin cita-citanya melihat anaknya menjadi guru, tapi sebenarnya minat saya bukan di situ. Tapi apalah daya saya yang masih dibiayai dan membutuhkan orang tua untuk pendidikan saya. Jadinya saya harus ikut apapun yang beliau inginkan, saya turuti. Saya mendaftar di universitas dengan jurusan yang ia inginkan, yaitu PGSD, padahal bukan jurusan yang saya inginkan. Saya turuti, mungkin ini jalan yang terbaik untuk saya ke depannya nanti. Mungkin ini jalan menuju kesuksesan saya nanti, amin. Saya akan mengikuti apapun keinginannya, karena seperti yang orang bilang adalah turuti kata orang tuamu maka kamu akan berhasil. Masih itu kata-kata yang saya pegang sampai hari ini, sampai di semester ini pun masih dikuatkan oleh kata-kata orang tua saya. Kamu harus berpendidikan lebih tinggi dari saya. Dia selalu menguatkan saya di kala saya memiliki banyak tugas. Dia selalu membantu saya mengerjakan tugas-tugas, walaupun dia sendiri tidak tahu tugas saya itu maunya apa. Dia tidak mengerti, tapi dia mencoba untuk mendukung saya, mencoba membantu saya, meminta bantuan dari saudara-saudaranya. Dia bahkan membantu saya sampai seperti itu.
Contohnya ketika PLP kemarin susah sekali menemukan siswa-siswa yang mau diajak belajar. Di situ peran orang tua saya sangat besar sekali membantu berjalannya PLP saya. Dia yang mencarikan saya siswa-siswa yang mau diajar, mau didatangkan. Dia yang meminta izin kepada orang tuanya. Di situ saya berpikir ternyata orang tua saya ini sangat-sangat mendukung sekali saya sekolah, sangat memperjuangkan sekali kelulusan saya sarjana ini. Tapi saya masih berpikir, saya sebenarnya ingin apa? Saya belum menemukan bidang saya yang ini, tapi sampai sekarang saya masih melanjutkannya. Siapa tahu seperti yang saya bilang tadi, ini adalah jalan saya. Oleh sebab itu, ayah saya sangat berjuang sekali dalam pendidikan saya. Saya sangat bersyukur mendapatkan orang tua yang sangat pengertian sekali, sangat mendukung saya untuk sekolah. Tidak pernah dia katakan bahwa kamu harus putus sekolah karena saya tidak punya biaya. Mungkin cita-citanya mungkin dulu sebagai seorang guru, saya juga nggak tahu ya. Tapi dari kakak saya yang 2 hingga saya, jurusan kami sama, PGSD, dan yang menyuruh itu adalah ayah yang meminta untuk bersekolah kuliah di jurusan ini. Jadi sebenarnya saya ini tidak berpikir untuk jadi guru, tidak ada niatan dulunya untuk masuk ke prodi PGSD, tapi karena ayah saya kekeh, kamu harus sekolah di sini ya. Mungkin itu cita-citanya, mungkin ini jalan untuk saya bisa sukses nantinya. Beriringan dengan waktu saya ikuti terus, dia selalu mendukung, walau kadang saya ada lelahnya juga, tidak minat di sini, tapi terus berusaha diberikan motivasi, kamu harus begini, kamu harus begini. Jadinya saya semakin, oh iya saya bisa, saya harus bisa, ini maunya orang tua saya, seperti itu. Dan sampai sekarang saya masih ingin terus berjuang, ingin terus berusaha sampai saya wisuda nanti, sampai orang tua saya bisa tersenyum bahwa anaknya sudah lulus sarjana. Di video ini saya mau mengucapkan terima kasih ayah, terima kasih ibu. Jasa-jasamu mungkin tidak bisa saya balas, hanya doa yang bisa saya panjatkan. Semoga apa yang sudah diberikan kepada saya dan saudara saya mendapat hasil yang baik nantinya, menjadi sesuatu hal yang membanggakan untuk kedua orang tua saya nantinya. Dan saya mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin selama ini saya banyak salah, banyak menyinggung perasaan orang tua saya khususnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah saya akan memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, menuruti apapun yang keinginannya, dan insya Allah saya yakin saya bisa sampai lulus nanti. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ayah, terima kasih ibu.